Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Anak-anakku yang hebat kelas 5 SD Muhammadiyah Bodan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa untuk belajar bersama tentang perilaku zuhud materi Al-Islam kelas 5. Anak-anakku, mari kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, terlebih dahulu mari kita mengetahui tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, yaitu kita akan mengetahui tentang arti zuhud. Zuhud itu apa? Nah, seperti itu. Yang kedua, mengetahui dalilnya yang datang dari ayat Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang ketiga yaitu mengetahui mengenai hikmah berbuat zuhud atau pelajaran yang kita dapat ketika berbuat zuhud. Langsung saja anak-anak, yang pertama kita mengetahui arti zuhud. Namun sebelumnya perlu kita ketahui bahwa di dalam Muhammadiyah ada salah satu tokoh yang sangat terkenal, yaitu Ki Bagus Hadikusuma. Beliau adalah orang atau salah satu tokoh yang sangat zuhud dalam hidupnya. Siapakah yang tahu? Silakan anak-anak bisa cari di dalam buku atau di dalam media massa tentang sosok beliau. Beliau adalah sosok tokoh Muhammadiyah yang sangat terkenal, yang sangat erat kaitannya dengan perilaku zuhud. Ya. Baik, mari kita belajar apa itu zuhud. Zuhud menurut bahasa atau menurut sederhananya yaitu berpaling atau meninggalkan sesuatu. Itu secara bahasa. Secara istilah, zuhud adalah suatu sikap hidup seseorang yang tidak terlalu mementingkan dunia atau harta kekayaan dan lebih memikirkan untuk akhirat. Jadi hidupnya dia fokus untuk kehidupan akhirat. Orang yang berperilaku zuhud dinamakan zahid. Hampir sama dengan nama orang ya. Zahid adalah orang yang berperilaku zuhud. Berperilaku zuhud bukan berarti meninggalkan dunia, tidak mau berusaha, hanya beribadah dan sebagainya, namun menjadikan dunia sekedar sarana atau alat untuk menuju kebahagiaan akhirat. Ibarat kita mau ke sekolah, itu tujuannya bukan naik kendaraan, tetapi sampai ke sekolah. Naik kendaraan adalah sebagai sarana atau alat. Nah, seperti itu kurang lebihnya anak-anak. Orang yang zuhud akan tetap bekerja, artinya dia tidak melupakan dunia, tetapi tidak sampai melalaikan kewajibannya untuk beribadah sebagai penghambaannya kepada Allah, untuk bekalnya di akhirat kelak. Orang yang berperilaku zuhud tidak menjadikan kehidupan dunia sebagai tujuan, akhirnya dia tahu bahwa dunia ini adalah sementara, anak-anak. Namun apa? Sementara sebagai jembatan menuju kehidupan yang sebenarnya, yaitu akhir. Anak-anak tentu pernah melihat jembatan ya. Jembatan itu kan tidak panjang ya, hanya sekilas. Artinya dunia ini hanya sekilas, seperti itu ya. Baik anak-anakku, selanjutnya setelah kita mengetahui tentang zuhud, maka orang yang zuhud seharusnya seperti ini. Dia yakin bahwa semakin terlena akan kenikmatan dunia, maka hidupnya akan sengsara di dunia dan di akhirat. Artinya dia tidak sampai lalai akan dunia ini. Ya. Kemudian orang yang zuhud tidak semata-mata tidak mau memiliki harta, ya, atau tidak mau berurusan dengan duniawi, tetapi zuhud dalam arti yang sebenarnya merupakan mental seseorang yang tidak terpengaruh oleh harta dan benda. Dalam artian, apapun yang datang dari Allah, baik itu berupa kesenangan ataupun musibah,
maka kita sebagai manusia bertawakal, ya, berserah diri kepada Allah, bahwa semuanya ini sudah ada yang mengatur, semuanya ini sudah ada yang mengarahkan, seperti itu. Jadi kita tidak galau terhadap lika-liku hidup ini. Selanjutnya anak-anakku, ada beberapa ciri atau watak seseorang yang berperilaku zuhud. Di antaranya apa yang pertama? Hidup sederhana, artinya dia tidak berlebih, baik dari segi tempat tinggal, pakaian maupun makanan. Artinya dia secukupnya, tidak sampai berlebihan. Yang kedua anak-anakku, senantiasa mengedepankan kepentingan akhirat. Ya, artinya dia lebih memilih untuk akhirat terlebih dahulu dinomorsatukan. Kemudian nomor 3, yaitu tidak mudah terpengaruh dengan kesenangan duniawi. Ya, kita melihat gemerlapnya dunia, tidak terpengaruh. Ya, sebatas hanya bisa melihat saja. Yang keempat, tidak menumpuk-numpuk harta. Apabila memiliki banyak harta, maka ia gunakan untuk menunjang kesempurnaan ibadah. Artinya harta adalah sebagai sarana, anak-anakku, sarana, ya, atau kendaraan untuk mencapai ridho ilahi. Selanjutnya, yang kelima, menghindari hidup berfoya-foya dan bermegah-megahan. Seperti kita ketahui, berfoya-foya, bermegah-megahan adalah temannya setan, maka kita harus menjauhinya. Yang terakhir yaitu sangat berhati-hati dalam memperoleh atau mencari nafkah. Bagaimana kita mendapatkannya, kemudian bagaimana kita menyalurkan, apakah sudah sesuai dengan Islam atau belum, nah itu sangat berhati-hati. Anak-anakku, selanjutnya dalam ilmu zuhud tentu ada dalil atau nas yang harus kita ketahui, baik yang dari bersumber ayat Al-Quran ataupun dari hadis. Dari hadis muncul dari surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallahu'd darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah pada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, di sini jelas anak-anakku yang Pak Syarif centak merah, bahwa kita berperilaku zuhud, namun tidak boleh lupa akan tanggung jawab kita di dunia. Ya, tetap bekerja, tetap belajar, dan juga tetap berkeluarga, bermasyarakat. Nah, seperti itu. Dalil yang lain datang dari hadis riwayat Ibnu Majah, yaitu zuhudlah pada dunia, Allah akan mencintaimu. Zuhudlah pada apa yang ada di sisi manusia, manusia pun akan mencintaimu. Jadi di sini ada dua keunggulan orang yang berperilaku zuhud, yaitu apa? Di mata manusia dan di mata Allah akan dicintai. Seperti itu. Anak-anakku, tentu orang yang mempunyai zuhud atau berperilaku zuhud mempunyai banyak hikmah atau pelajaran. Yang pertama, dia tidak terlena dengan kemewahan dunia. Dia biasa-biasa saja ketika melihat dunia yang sangat gemerlap ini. Yang kedua, hatinya tidak mudah gelisah dan sedih. Kemudian hidupnya tentram dan damai. Dia tenang, tidak sombong, karena dia sadar bahwa semuanya itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang kelima yaitu disukai banyak orang. Nah, mari anak-anakku, kita belajar untuk bersikap zuhud, semoga kita bisa mengamalkannya. Demikian materi kaitannya dengan zuhud. Anak-anak bisa baca kembali materi zuhud di buku Al-Islam halaman 130
sampai dengan 132 sebagai upaya untuk memperkaya diri kaitannya dengan materi zuhud. Semoga kita semuanya mendapatkan manfaat dari materi ini anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.